Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Eni Sutarman Media Channel di Topik Viral. Topik viral minggu ini saya ingin membawakan sebuah berita, yaitu tentang anggota dewan yang tertangkap nonton video porno saat bersidang soal vaksin. Ini belum lama kejadiannya. Ayo kita lihat bersama-sama videonya. Kita lihat ya, Bapak Harvey Maliholo, inisialnya Harvey Maliholo. Ya, dan Pak Ganjar berkomentar nih. Pak Ganjar nonton film porno. Kalau saya nonton film porno itu salahnya di mana? Salah saya di mana kalau saya nonton film, nonton gambar porno, film porno, wong saya suka kok. Salahnya di mana ya? Ya salah lah, nggak boleh lah. Kita kalau bisa memberi contoh yang baik untuk generasi muda, apalagi isilah dengan hal lain yang lebih positif. Apalagi ini kan lagi bulan puasa, ya nggak? Janganlah nonton film porno, nonton yang bagus-bagus banyak kok. Kenapa harus nonton film porno? Terus yang keduanya, kenapa harus di ruang sidang? Kalau saya nonton porno nggak apa-apa. Bahkan di YouTube-nya Deddy Corbuzier, mohon maaf Pak Deddy Corbuzier, ini kok nggak apa-apa asal nggak menyebarkan. Nah ini masalahnya saya jadi tahu juga. Dan saya kasih tahu Anda, berarti banyak yang sudah tahu juga bahwa ada yang lagi menonton film porno di sidang vaksin, apalagi pembahasan tentang vaksin yang harusnya fokus ke rencana ke depannya, bagaimana menghadapi situasi yang seperti ini. Kok malah film porno, masih sempat-sempatnya mikir film porno. Itu yang bikin saya heran ya. Dan saya heran lagi nih Pak Ganjar. Wah, komennya Pak Ganjar ini bikin saya pusing. Ya, ke topik selanjutnya ya. Berita selanjutnya dari aksi mahasiswa kemarin yang sempat ramai. Kita lihat bersama. Ratusan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Bundaran Patung Kuda, Monas, Jakarta. Dan nama Indonesia jadi salah satu negara dengan utang luar negeri terbesar di ASEAN, bahkan termasuk juga di dunia. Pemerintah memunculkan opsi membentuk skema urun dana atau crowdfunding dari masyarakat untuk membangun ibu kota negara. Harga minyak goreng melonjak, padahal Indonesia adalah negara produsen minyak sawit nomor 1 di dunia. Kali ini hari api beramai sebanyak itu. Merinding ya Allah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan pada selamat ya. Hati-hati kalian. Masalah ini sebetulnya masalah kebangsaan. Tidak melihat apakah ini kepentingan siapa, ini kepentingan siapa. Ini masalah kebangsaan. Mari berjalan terus, jangan berhenti. Revolusimu belum selesai, jangan berhenti. Sampai nggak bisa berkata-kata saya mengerti bagaimana rasanya, bagaimana mahasiswa merasakan jeritan rakyat karena mereka juga adalah bagian dari rakyat. Bagaimana susahnya menjadi ibu-ibu rumah tangga yang harus dengan pendapatan yang sama, sementara harus bagaimana caranya cukup untuk bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Semua bahan naik, kemudian bahan bakar ya, minyak goreng yang langka dan kenaikannya yang tinggi, padahal Indonesia itu adalah penghasil sawit yang terbesar di dunia. Ini sangat memprihatinkan sekali. Saya sangat mengerti mengapa adik-adik mahasiswa kita itu turun untuk menyuarakan aspirasi mereka, dan mereka juga memiliki 4 tuntutan, yaitu menuntut agar wakil rakyat itu mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat, bukan aspirasi dari partai. Kemudian mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat. Ironis sekali seperti yang kita lihat yang tadi ya, bagaimana wakil rakyat bisa menjemput kalau dalam sidang aja yang dia lihat adalah gambar-gambar porno ya. Ya, tapi
ada satu hal yang harus juga diperhatikan karena ternyata dalam aksi kemarin juga diwarnai oleh kekerasan. Untuk adik-adik mahasiswa saya pesan agar selalu waspada, agar jangan sampai ditumpangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena jangan sampai isu yang kalian bawa ini nanti akan tertutupi oleh kekerasan yang akhirnya justru mengaburkan tujuan kalian. Ya, semoga kedepannya ada solusinya ya. Segera kita temukan solusinya. Jangan sampai terlalu lama, karena kalau terlalu lama dibiarkan dengan kondisi yang berlarut-larut seperti ini, kita tidak tahu kedepannya akan terjadi apa. Tapi mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah dan diberikan jalan, dan kita berdoa untuk para pemimpin kita, semoga lebih amanah lagi untuk membawa Indonesia ini lebih baik dengan hati nurani mereka. Cerita selanjutnya cukup lucu, kita lihat bersama ya. Wah. Don't try at home. Iya, seru sekali. Aduh, jangan coba-coba di rumah ya, ini nggak boleh ini kekerasan, apalagi dilihat oleh anak-anak, jangan sampai terjadi. Tapi ya inilah the power of emak-emak. Jadi ibu-ibu ini tadi ceritanya ibu-ibu warung. Ya, ceritanya si Acil atau tante ya, kalau dalam bahasa Indonesianya itu yang punya warung ini mendapati seorang pemuda ini yang diduga mencuri HP-nya. Kemudian dihajar, belum sempat berarti ya, belum dapat nih HP-nya, dihajar habis-habisan. Saya pesan aja nih untuk para pencuri. Kalau hati-hati untuk menentukan targetnya, jangan sampai salah lagi. Kalau ini justru malah dia yang dihakimi. Sudah nggak dapat barangnya, babak belur oleh tendangan kungfu masternya Acil tadi. Tapi untuk Acilnya saya pesan deh, jangan begini lagi. Kayaknya jangan sampai ini terjadi lagi. Takutnya nih, ya kalau nggak apa-apa, kalau mati, waduh, urusannya panjang ini nanti. Ibu harus bolak-balik ke kantor polisi. Iya kalau cuma bolak-balik masih bisa pulang. Nah kalau nggak bisa pulang harus di hotel Prodeo kan, sangat rugi besar ini. Nggak dapat apa-apa akhirnya. Itu tapi berita bagusnya sih ternyata ini sudah damai. Ah ini dia. Risnayanti Putri Sabirin dan Ruspandi namanya. Ini akhirnya damai, bersalaman. Sudah damai secara kekeluargaan di hadapan polisi dan kepala desa. Baguslah, alhamdulillah. Jangan sampai terulang lagi nih kedua-duanya, saya rasa. Pelajaran ya buat kita, jangan main hakim sendiri. Kalau belajar kungfu boleh kayaknya ya Mas ya. Boleh. Topik yang terviral minggu ini datang dari luar negeri, yaitu ilmuwan NASA sangat prihatin dengan keadaan global warming yang terjadi sekarang. Kita lihat videonya. So I'm here because scientists are not being listened to. I'm willing to take a risk for this gorgeous planet, for my sons. And we've been trying to warn you guys for so many decades that we're heading towards a fucking catastrophe. And we've been being ignored. The scientists in the world have been being ignored. And it's gotta stop. We're gonna lose everything. And we're not joking. We're not lying. We're not exaggerating. This is so bad, everyone. That we're willing to take this risk, and more scientists and more people are going to start joining us. This is for all of the kids of the world, all of the young people, all of the future people. This is so much bigger than any of us. It's time for all of us to stand up and take risks and make sacrifices
for this beautiful planet that gives us life. Jadi bukan untuk pertama kalinya para ilmuwan ini mengingatkan kita semua bahwa bumi ini sudah berada dalam kerusakan yang sangat parah. Tidak kita anggap atau kita nafikan begitu saja. Kaum ilmuwan ini sampai melakukan aksi yang seperti ini berarti memang sesuatu hal yang kita bisa jadi memang beberapa tahun mendatang bumi kita ini sudah akan semakin rusak. Bagaimana bencana-bencana alam yaitu dengan pemanasan bumi, kemudian iklim yang tidak menentu, bisa hujan terus-menerus atau panas yang terus-menerus bisa mengakibatkan banjir dan bencana-bencana yang lainnya. Sebenarnya inti muaranya adalah ketamakan manusia yang tidak mau peduli dengan alamnya. Bisa penebangan hutan secara masif, terutama di tempat paru-paru dunia ini, dan Kalimantan adalah salah satu paru-paru dunia. Ini tugas kita, jangan sampai kaum borjuis ini ingin menguasai hutan dan kita harus mengikuti kebutuhan mereka. Seperti juga emisi pembuangan karbon yaitu dari pabrik-pabrik ini, jangan sampai ini akan menimbulkan hal-hal yang lebih rusak lagi dari bumi ini. Sudah saatnya kita untuk peduli kepada alam kita. Kalau tidak, maka jangan salahkan alam kalau akan memberikan bencana yang besar bagi umat manusia. Ini sebuah keprihatinan yang bukan hanya harus jadi keprihatinan, tapi harus jadi sebuah gerakan. Cukup sekian untuk menutup topik viral minggu ini, dan jangan lupa nanti akan ada topik viral yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan.